Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Selamat berjumpa kembali pada pertemuan hari ini. Insyaallah Bapak hari ini akan melanjutkan video pembelajaran mengenai iman kepada hari kiamat. Pada video pembelajaran yang kedua ini kita akan membahas mengenai periode hari kiamat ya. Jadi di sini setelah kita meninggal dunia ada yang disebut dengan hari kiamat. Nah, di hari kiamat ini ada beberapa fase yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah ditiupkan sangkakala. Yang kedua ada yaumul ba'ats atau hari kebangkitan. Yang ketiga ada yaumul mahsyar, hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan. Yang keempat yaumul hisab, hari perhitungan. Selanjutnya ada yaumul mizan, hari pertimbangan amal. Ada siratal mustaqim, jembatan penghubung antara padang mahsyar dengan surga. Ya. Kemudian tempat kita insyaallah di surganya Allah, dan ada neraka tempat kembalinya orang-orang yang durhaka. Baik, yang pertama adalah ditiupkan sangkakala ya. Sangkakala ini kalau bahasa sekarang adalah trompet. Tapi pasti beda trompetnya kita dengan trompetnya Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 68 ya. Jadi kalian nanti harus tahu, takutnya nanti ada di soal Quran surat apa yang menjelaskan tentang ditiupkannya sangkakala. Kalian jawab Quran surat Az-Zumar ayat 68. Malaikat Israfil meniupkan sangkakala sebanyak 3 kali. Di sini yang pertama ketika malaikat Israfil meniup sangkakala itu menghancurkan langit dan bumi. Yang kedua, tiupan yang kedua adalah meratakan dunia, dan tiupan yang ketiga adalah menghidupkan kembali manusia. Oke ya. Yang kedua, tahapan di hari kiamat itu adalah yaumul ba'ats. Apa yang disebut dengan yaumul ba'ats? Hari kebangkitan. Jadi setelah ditiupkan tadi, Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seluruh manusia mulai dari Nabi Adam dan umatnya sampai Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 6. Di sini ada 3 kejadian di hari kebangkitan. Yang pertama, manusia dalam keadaan tidak dikhitan. Ya, jadi nanti kita tidak dikhitan ketika di alam ba'ats. Yang kedua, manusia dalam keadaan telanjang, tidak memakai baju. Yang ketiga, manusia dalam keadaan tidak memakai alas kaki, sendal, sepatu, dan lain sebagainya. Ketika dibangkitkan, manusia berubah wajahnya seperti anjing, monyet, babi, bahkan ada yang seperti bulan dan matahari. Ini tentu tergantung amalan-amalan yang dilakukan oleh kita selama di dunia. Kemudian ada matahari tepat berada 1 meter di atas kepala manusia. Ya, ini adalah kejadian-kejadian ketika kita nanti ada di yaumul ba'ats atau hari kebangkitan. Kemudian yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar ini adalah hari di mana kita dikumpulkan dalam suatu padang ya. Makanya disebut ada padang mahsyar. Seluruh umat manusia dikumpulkan dalam satu tempat yang bernama yaumul mahsyar. Quran yang menjelaskan tentang yaumul mahsyar ini ada di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 47. Nah, ada apa di padang mahsyar? Seluruh manusia akan berkumpul di padang mahsyar berbaris di belakang nabi-nabi mereka. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, sampai Nabi Muhammad SAW ada di depan, dan di belakangnya ada kita ya sebagai umatnya. Semua manusia minta pertolongan atau syafaat kepada nabi-nabi mereka. Oke. Kemudian di yaumul hisab, Quran surat An-Nur ayat 24 ya. Yaumul hisab itu adalah yaumul hari, hisab itu adalah perhitungan ya. Jadi hari perhitungan amalan-amalan kita. Apa saja yang dilakukan? Umat pertama yang akan dihisab adalah umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita diciptakan, dilahirkan
di akhir zaman, tapi umat yang pertama akan dihisab adalah umat Nabi Muhammad. Amal pertama yang akan dihisab adalah sholat. Orang yang baik amalnya akan menerima buku amalnya dengan tangan kanan, sementara orang yang buruk amalnya akan menerima buku amalnya dengan tangan kiri. Oke, itu kejadian di Yaumil Hisab. Setelah diperhitungkan, ada yang namanya Yaumul Mizan, hari timbangan. Jadi amalan kita ditimbang, ya. Kalau berat ke kanan berarti berat amalan baiknya, tapi kalau berat ke kiri berarti nauzubillah berat amal jeleknya. Orang yang berat timbangan amal baiknya maka dia akan menjadi ahli surga. Sedangkan yang berat amal buruknya maka dia menjadi ahli neraka. Nauzubillah sama nauzubillah. Mudah-mudahan kita bisa masuk surga ya. Kemudian setelah ditimbang ada yang namanya Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim itu adalah jembatan yang akan dilewati oleh seluruh umat manusia untuk menuju surga yang di bawahnya terdapat neraka dengan berbagai tingkatan. Ya. Jadi jembatan yang menurut para ulama itu lebih tipis daripada rambut yang dibagi 7 dan lebih tajam dibandingkan 300 kali sabetan pedang. Maka mudah-mudahan kita bisa diselamatkan untuk melewati Shiratal Mustaqim. Quran yang menjelaskan Shiratal Mustaqim ada di dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 6. Ihdinas Shiratal Mustaqim. Baik. Di sini ada yang disebut dengan neraka ya. Neraka itu adalah tempat kembalinya orang-orang yang durhaka kepada Allah, orang yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan neraka ada 7, yaitu neraka jahanam bagi orang-orang Islam yang berbuat dosa, ada neraka sakor bagi orang yang munafik, neraka lazo bagi orang yang suka mengumpulkan harta, serakah dan menghina orang miskin. Ada neraka hutomah untuk orang yang mengumpulkan emas, perak, dan tidak mengeluarkan zakat. Neraka sa'ir bagi orang kafir dan memakan harta anak yatim. Neraka wail bagi pengusaha dan pedagang yang licik. Neraka hawiyah untuk orang yang berbuat kemusyrikan. Sekali lagi kita berdoa dan kita meminta perlindungan kepada Allah. Mudah-mudahan tempat kembali kita bukan di neraka. Yang terakhir, Allah ciptakan surga, dan surga ini bagi orang-orang yang taat kepadanya. 8 tingkatan surga. Pertama surga Firdaus bagi orang-orang yang memelihara sholatnya, ya, jaga sholat kita, membayar zakat dan menjaga kemaluannya. Surga Aden untuk orang yang beramal soleh, bersedekah dan membalas keburukan dengan kebaikan. Surga Ma'wa orang-orang yang selalu menahan hawa nafsunya. Surga Naim bagi orang-orang yang suka menolong. Surga Darul Muqamah untuk orang yang banyak amal solehnya dan keburukannya sedikit. Surga Al-Muqamul Amin untuk orang yang bertakwa. Surga Khuldi untuk orang yang selalu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Dan yang terakhir, tingkatan surga adalah surga Darussalam untuk orang-orang yang rajin membaca Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama tempat terakhir kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik yang sudah mengumpulkan tugasnya, alhamdulillah Bapak sudah cek. Yang belum mengumpulkan tugasnya silahkan untuk mengisi ya di kolom komentarnya. Cari satu ayat Al-Quran mengenai keindahan surga, satu ayat mengenai dahsyatnya neraka, satu ayat mengenai gambaran hari kiamat, satu ayat mengenai sifat orang yang baik, satu ayat mengenai sifat orang yang buruk ya. Tulis dalam bentuk Word, kirim melalui kolom komentar di kelas Mbot. Nah, bagi kalian yang belum mengerjakan tugas, silahkan untuk kerjakan tugas ini. Dan insya Allah pekan depan kita akan ulangan harian dulu ya. Ulangan harian kalian tinggal baca bab 1 dan bab 2. Bab 1 mengenai berpikir kritis dan bab 2 mengenai iman kepada hari kiamat. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan dalam video pembelajaran kedua ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan keberkahan rezeki buat kita semua, menjaga kita, dan kita insya Allah bisa bertemu lagi di tempat yang paling indah, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu ahsanal jaza. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.